وتبشيري بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati, tersesat apabila mereka mengamalkan pedoman yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satu pedoman yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yaitu bagaimana kita membuang hajat, dan ini merupakan salah satu dosa besar yang disebutkan di dalam kitab Al-Kabair. Imam Al-Zahabi menjelaskan dosa besar yang ke-31, Al-Kabiratul Hadiyatu wa Thalathun, ada mutanazzuh minal baul wa huwa syi'arun nasara, yaitu dia tidak bersuci pada saat membuang air ya, dan ini merupakan tabiat orang-orang Nasrani. Bayangkan, Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana cara pipis. Tidak ada agama lain yang sedetil ini mengajarkan umatnya. Dan ini merupakan salah satu dosa besar orang pada saat dia membuang hajat untuk pipis dan dia tidak bersuci, maka itu merupakan salah satu dosa besar. Dan Rasul mengajarkan bagaimana cara pipis dan bagaimana sebenarnya pada saat kita mengkonsumsi. Ini berkaitan erat sekali. Mulai dari proses meminum air sampai dengan membuangnya, itu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Imam Al-Zahabi menjelaskan di dalam kitab Al-Kabair sebuah firman Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat ketiga yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Para ulama mufassirin menjelaskan makna thiyab itu ada tiga. Yang pertama adalah pakaian seperti yang kita pakai, karena kan pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW itu adalah pakaian yang terbaik, kain katun dari Yaman. Jangan pernah beranggapan Rasul itu bajunya nggak jelas ya, tapi kain baju Rasul itu adalah kain katun dari Yaman. Yang kedua, yang dimaksud dengan thiyab itu adalah bersihkan pakaianmu, itu adalah hatimu. Ini para mufassirin memberikan pemahaman thiyab tersebut adalah yang kedua, hatimu. Jangan pernah engkau nodai hatimu dengan kotoran-kotoran. Dan ini yang paling bahaya, ada namakan dengan kemaksiatan sirril khafiyah, kemaksiatan yang terselubung. Nah, misalnya mohon maaf, pada saat saya pakai jubah seperti ini nggak ada lain jubah seperti ini kecuali cuma saya yang pakai. Ini namanya dengan kemaksiatan hati. Nah, kenapa? Karena kita menganggap bahwasanya jubah kita lah satu-satunya yang ada di daerah kita. Orang lain nggak ada. Kenapa? Karena ini dibeli khusus. Nah, ini dimaksud dengan bagaimana menjaga pakaian hati kita. Sehingga apa? Pada saat kita pergi ke masjid, itu bukan dikarenakan ingin dilihat sama mertua kita menjadi menantu yang soleh. Nah, begitu juga pada saat kita salat tahajud, kita gelar sajadah. Ya kan? Sengaja nggak kita lipat sajadah itu, supaya apa? Supaya tahu mertua kita, mutuah mentelo. Nah, itu yang tahajud. Menampakkan diri supaya ini membuat seseorang itu ria terhadap hatinya. Maka jagalah hati kita, sucikan hati kita dari hal-hal yang bisa mengotorkan. Ini makna thiyab yang kedua, yaitu hati. Dan thiyab yang ketiga
Para mufassirin menjadikan penjelasannya itu adalah dengan wanita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Karena wanita itu adalah pakaianmu dan kamu itu adalah pakaian dari wanitamu. Jadi pakaian itu kalau misalnya sudah kotor, ya, itu kita ganti. Ini jangan dipraktek bapak-bapak. Ya, kalau misalnya udah tua ibunya, ganti lain, nggak boleh. Ya, bukan itu maksudnya. Ganti pakaian itu bukan ganti istri. Ya. Ini jangan salah diartikan. Ya. Oh, Ustaz bilang kemarin siap itu adalah pakaian. Kalau pakaian kotor maka kita ganti pakaiannya. Kalau istri kotor maka kita ganti istrinya. Bukan. Siap itu adalah bagaimana kita mensucikan istri kita, keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang dimaksud dengan siap yang ketiga. Itu adalah istri-istri kita. Ayo kita dakwahi istri kita. Jangan kita berkoar-koar di luar menceritakan neraka, surga, tapi istri kita tidak pernah kita nasihati. Tapi anak kita tidak pernah kita nasihati. Kemarin baru viral kembali, ya, anak-anak bawa pedang, ya kan? Waktu ditangkap sama bapak polisi, apa dibilangnya? Hanya buat konten. Emang ayahnya kemana? Kok bisa anaknya keluar seperti itu? Ini bukan hanya tugas pak polisi, capek pak polisi seperti itu. Kalau hanya untuk merazia, seharusnya yang merazia itu yang pertama sekali itu adalah orang tuanya, ayahnya. Katakanlah misalnya ayahnya itu sudah tidak ada lagi, maka siapa yang merazianya itu adalah kampungnya. Kita itu baik dan benar. Ini yang harus kita jalankan pada saat kita memahami wathiyabaka fatahhir. Ada 3 maknanya dan masih banyak makna-makna lain. Namun kita membahas di sini tentang bagaimana dosa besar tidak bersuci pada saat buang hadas. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam marwa bi qabraini innahuma yu'adzibani ma yu'adzibani fi kabir. Rasulullah SAW melintas pada sebuah kuburan, ya, ada 2 orang dalam kubur, keduanya mereka itu diazab, ya, dan mereka diazab bukan dengan perkara yang besar. Ya. Fakana la yastanzihu min bauli, dan yang satunya itu diazab dikarenakan dia tidak bersuci pada saat buang air kecil. Ini merupakan salah satu dosa besar yang langsung didengar oleh Rasul, bahwasanya orang yang pipis tidak cebok itu diazab di dalam kuburnya. Nah, sebelum kita cerita pipis, maka perlu kita ceritakan bagaimana proses meminum yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasul setiap minum itu tetap duduk. Ini yang harus diingat. Pernah nggak Rasul minum berdiri? Pernah. Kapan? Pada saat minum air Zam-Zam. Pertanyaannya, kenapa Rasul minum air Zam-Zam berdiri? Kenapa waktu Rasul minum air yang lain duduk? Karena proses tubuh kita itu pada saat seseorang mengkonsumsi sambil duduk, maka filterisasinya, penyaringannya itu akan bagus. Ini hikmahnya, baru diketahui secara medis 14 abad setelah itu. Pada saat Rasul minum minuman biasa, minum air biasa, maka Rasul pada saat itu sambil duduk. Nah, kenapa pada saat Rasul minum Zam-Zam Rasul berdiri? Karena air Zam-Zam itu tidak perlu penyaringan dari dalam tubuh manusia. Begitulah bersih kualitas airnya. Sehingga Rasul memberikan contoh, kalau Zam-Zam kalian minumnya sambil berdiri dan baca doanya. Tapi kalau air biasa, kalau makanan biasa, jangan pernah sambil berdiri. Kenapa? Karena itu akan membuat seluruh anggota tubuh kita itu akan bekerja secara keras, sehingga akan rusak. Nah, inilah yang dirubah oleh orang-orang Eropa. Mereka buat dinamakan dengan standing party. Ya.
makan sambil berdiri, ngobrol, ambil makanan, ngobrol, makan. Kita pernah praktekkan pada saat standing party seperti itu, kita duduk. Apa dibilang komentar sama kawan-kawan? Unuran, ya. Ortodok. Kita lagi standing party, dia duduk. Dibilang seperti itu. Saya bilang nggak apa-apa, biarlah kita ortodok. Yang penting kita mengikuti Rasul kita. Asal tidak ortodok sama Rasulullah SAW, nggak ada masalah. Ini yang biasakan. Jangan biasakan makan sambil berdiri, karena itu akan berpengaruh terhadap efek terhadap tubuh kita. Nah, pada saat kita mengkonsumsi sambil duduk seperti yang tadi, itu akan membuat semua pencernaan kita itu akan bekerja secara normal. Sehingga pada saat seseorang buang hadas, khususnya pipis, maka dia akan buangnya secara jongkok. Kenapa jongkok? Karena kantung kemih itu pada saat kita jongkok, dia akan mengeluarkan secara maksimal. Berbeda dengan berdiri. Mohon maaf lah, ada sebagian saudara-saudara kita yang mempunyai pekerjaan misalnya driver, sopir. Biasa kan? Udah kebelet dia semua, bukanya pintu mobil, tembaknya. Setelah itu tampar kiri kanan, masuk lagi. Bahaya sekali. Nah, bahaya sekali. Kenapa? Pertama sekali, dia tidak akan pernah mengeluarkan secara keseluruhan. Dan Islam, Rasul mengajarkan kepada kita pada saat kita pipis itu jongkok. Paha kanan itu ke atas, paha kiri ke bawah, supaya tertekan. Dan saat itu, pada saat kita mendengarkan di dalam toilet ada orang yang batuk, itu bukan berarti batuk yang bukan batuk karena sakit, tapi dia itu seperti itu untuk mengeluarkan sisa-sisanya. Itu yang harus kita praktekkan. Yang pikir ini bukan batuk urang lang kamamano. Bukan, karena itu adalah amalan yang memang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada kendala, Ustaz. Kami yang sudah tua sangat susah kalau sudah jongkok, nggak bisa bangun lagi. Kalau memang sudah susah nggak bisa bangun lagi, ya terpaksa harus seperti biasa yang normal saja. Maka orang-orang yang sudah lututnya aus, lututnya sudah sakit, maka mereka perlu kepada toilet yang duduk, nggak bisa lagi yang jongkok. Karena nanti nggak bisa bangun lagi nanti. Begitu duduk, udah nggak bisa bangun, harus ditarik sama orang. Ini kondisi kesehatan seseorang tersebut. Nah, bagaimana cara membersihkan hadas tersebut? Nah, ini yang paling penting, khususnya ini harus diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, biasanya, ini mohon maaf, kita cerita fikih bukan cerita porno ya. Biasanya di helm itu akan tertinggal sisa-sisa pipis. Maka di dalam fikih, itu dijelaskan, air itu harus dituangkan. Bukan ambil air raba-raba, ramah-ramahkan, bukan. Air itu dituang dan itu dibersihkan. Helmnya itu dibersihkan. Karena disitulah ada keraknya. Kalau ada kerak, disitulah yang dinamakan dengan najis. Bayangkan, Islam sangat detil menjelaskan kesucian kita. Dan ini apabila tidak dibersihkan, maka dia akan bergerak dan ini tidak akan pernah seseorang itu dalam keadaan sehat. Terlebih dia sudah berkeluarga, dia melakukan hubungan suami istri, itu semuanya penyakit. Begitu juga dengan para wanita, mereka membersihkannya dengan telapak tangannya. Ya. Tidak usah dicongkel-congkel ke dalam, nggak usah. Nggak ada kemudaratan seperti itu. Fikih menjelaskan seperti itu. Bersucinya wanita, mereka membersihkannya, mengusapnya dengan telapak tangannya. Nggak boleh sambil berdiri, tetap harus sambil jongkok. Kenapa? Karena sambil jongkok itu akan pas dialiri air itu akan merata semuanya, akan bersih semuanya. Ini proses apa yang harus kita lakukan pada saat kita bersuci, khususnya
pada saat kita buang air kecil. Nah, ada sebuah tradisi yang memang ini adalah tradisi yang salah bagi umat Islam. Ya, mereka bersuci itu luar biasa bagusnya. Diajari ya, seperti tadi cara bersucinya seperti ini, membersihkannya seperti ini. Itu dirinya, tidak lingkungannya. Seharusnya itu include, termasuk dirinya dan lingkungannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Pas kita singgah di salah satu masjid ya, di Aceh, begitu kita mau cari WC, gak usah cari tanya sama orang di mana WC. Ya. Kenapa? Karena kita sudah bisa mendeteksi WC itu dari aroma 50 meter. Itu udah tahu kita posisi WC di mana. Begitulah bau WC-nya. Kenapa? Karena kita tidak pernah ya, memperhatikan tentang lingkungannya. Tidak pernah. Coba bayangkan, di mana ada WC, bukan masjid kita ya, masjid-masjid lain-lain. Di mana ada WC yang memang aromanya enak, harum, segar, ada tanaman di dalamnya. Di mana ada? Jarang sekali. Kenapa? Karena kita perintah bersuci, tidak istilahnya tidak mengamalkan perintah untuk menjaga, menyiram WC-nya. Jadi leh gedung kali nya hanantom disiram. Ini yang paling bahaya. Beda sama orang Nasrani. Mereka perintahnya bukan bersuci, mereka perintahnya itu adalah membersihkan WC. Coba pergilah misalnya ke daerah-daerah yang mayoritas masyarakat non-muslim. Mereka nggak bersuci, tapi WC-nya disiram. Aneh. Ya? Mereka perintahnya adalah membersihkan WC, bukan membersihkan diri. Kita terbalik. Kita hanya membersihkan diri, tidak membersihkan lingkungannya. Seharusnya Islam itu menjaga dua hal, diri dan lingkungannya. Pada saat kita pipis, yang kita sucikan pertama adalah kita, yang kedua itu adalah sisa dari kotoran. Ini dua-dua harus kita jaga baik-baik. Sehingga apa? Pada saat kita, ini pengalaman pribadi, sudah kebelet, singgah. Pas kita lagi dibuat tangga, lagi pasang keramik, ya. Pas kita masuk ke toiletnya, langsung naik ke ubun-ubun baunya. Nah, keluar dari toilet tersebut, kita bilang sama si takmirnya, "Tunggu, kenapa WC-nya bau kali? Kenapa nggak diperbaiki WC-nya?" Apa dijawab? "Nanjih mentang WC, ya baik hem." Itu jawabannya. Namanya saja WC, ya pasti bau. Ini yang harus kita rubah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kita mensucikan diri kita, juga kita membersihkan tempat kita bersuci. Sehingga apa? Pengalaman saya kuliah di Amerika, toilet itu tidak boleh menetes air. Toilet. Dan di dalam toilet itu dipasang ambal dipasang. Kenapa? Karena mereka tidak ada cinu, ya, tidak ada gayung, tidak ada untuk mandi seperti kita. Kita kalau misalnya pergi mandi, kalau nggak ada gayung kan nggak merasa gerubung. Kalau sana memang nggak boleh. Kalau misalnya mereka mandi, mereka masuk ke dalam bathtub, ya, berendam seperti itu. Habis itu kalau misalnya mereka mandi pakai shower, dan itu semua sudah tercover, tidak boleh ada titisan air. Sehingga kami orang-orang muslim, ya, mahasiswa muslim, pada saat kita mau ambil wudhu, kita harus menjaga betul-betul WC tersebut. Supaya apa? Supaya tidak ada tetesan air. Kita ambil wudhu di toilet, karena nggak ada keran seperti kita di sini. Ambil wudhu di toilet itu, di wastafel, ambil, itu kita lap balik, ambil tisu, lap semua. Tidak boleh ada air. Karena kalau ada air, itu pasti yang akan dituduh kita, orang Islam. Maka kita harus memberikan citra baik ajaran Islam yang menjaga kebersihan. Ini yang harus kita rubah. Harus kita rubah bagaimana kondisi kita bersuci
bagaimana kondisi tempat kita bersuci. Jangan identik begitu sudah namanya toilet ya harus bau, begitu yang namanya toilet harus kotor. Tidak, harus kita tunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang bersih. Kenapa? Karena itu merupakan ajaran dan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu minal baul. Berhati-hatilah ya dalam hal buang air kecil, fa inna ammatul adzabul qabr minhu. Sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu dikarenakan seseorang tidak bersuci secara baik pada saat pipis. Ini semoga menjadi pelajaran penting bagi kita sehingga kita betul-betul tahu bagaimana cara bersuci membuang pipis. Dan tidak perlu dipaksa ya, tidak perlu memudaratkan diri. Misalnya ada lubangnya harus dibuka, harus diairi air. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu cara bersucinya. Nanti boleh mengikuti kajian fikih, di mesin ini juga ada kajian fikih. Tanyakan bagaimana cara bersuci pada saat seseorang buang air kecil. Semoga ayat dan hadis yang kita bacakan ini bermanfaat bagi kita sehingga kita semuanya terlepas dari siksa kubur. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.